Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan luar biasa. Yes, 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 haleluya. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Karena apapun Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Gak ada satupun yang bisa kita banggakan. Karena kalaupun kita banggakan ya dari apa yang kita kerjakan, semuanya juga karena usaha yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu, dan saya percaya setiap kita yang datang hari ini tidak akan pulang dengan keadaan yang sama, tetapi percaya firman Tuhan itu akan meneguhkan hati kita. Firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu yang akan memberi pengharapan kepada kita. Kalau ada kalaunya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita sungguh-sungguh menghidupkan firman itu di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini sebelum firman disampaikan, saya mau mengingatkan kepada kita, jangan main-main ketika kita mau hidup dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Dia Allah yang pengasih, tetapi dia Allah yang pencemburu. Dia Allah yang mengampuni, tetapi dia juga adalah hakim yang sangat adil bagi setiap kehidupan manusia. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga buat Pak Gembala. Setiap kami mau firman, kami sudah langsung dibuatkan istilahnya. Ya, topiknya, ada gambar kami juga di sana. Dan sesuai dengan apa yang sudah di-share Bapak Ibu, hari ini saya mengambil satu tema, yaitu bertobatlah. Apa tema kita Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan bertobatlah, kita selalu mengatakan ini kadang-kadang kita ajukan kepada orang lain ya. Bertobatlah kita selalu mengatakan kepada orang lain yang kita anggap dia mungkin banyak salahnya, yang kita anggap dia mungkin banyak pelanggarannya, yang kita anggap mungkin dia selalu salah di hadapan kita, sehingga kita mau katakan sama dia bertobatlah. Tetapi hari ini bertobatlah ini bukan kepada orang lain saja Bapak Ibu, tetapi ini mau kepada kita semua. Jadi hari ini Bapak Ibu, apa yang disuruh Tuhan kita bertobat Bapak Ibu? Ada yang mau Tuhan sampaikan di tempat ini, ada yang mau Tuhan ingatkan kepada kita di tempat ini. Sesuai juga Bapak Ibu dengan tema bertobatlah, diambil dari Yeremia 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ya, kalau judul perikopnya Bapak Ibu, hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Kalau judul perikopnya, hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Seperti saya katakan dari awal, kalau Tuhan mau bertindak Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang bisa mencurinya. Amin. Kalau Tuhan mau menghukum, tidak ada juga yang dapat mengelakkan atau dielakkan. Karena apa? Karena dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan baca karena ini ada 9 ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu kedua, ketiga, demikian seterusnya nanti sampai yang ke-9 ya. Demikian Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk ayat ke-9 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya, hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat.
Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Kita baca bersama-sama. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakah aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ya, Bapak Ibu, kita sudah baca bersama-sama. Judulnya tadi saya katakan bertobatlah. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini di Yeremia 5 ayat yang pertama sampai ke 9, di mana di sini Tuhan mengutus Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, orang Yahudi yang ada di Yerusalem, untuk memberikan apa Bapak Ibu? Ada tugas yang diberikan Tuhan kepada Yeremia, tetapi tidak langsung waktu itu Yeremia mau melaksanakannya Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan Yehuda tentang perbuatan mereka dan bangsa Israel, ya, yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang sudah mereka beralih kepada ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Tetapi di saat Nabi Yeremia diperintahkan, dia enggak langsung mau Bapak Ibu. Kita akan lihat Bapak Ibu ya, ada perbedaan. Saya akan menunjukkan sebentar ya. Ketika Yeremia dipanggil Allah, dia mengatakan, "Ah Tuhan, aku masih muda." Masa mudanya saya tidak tahu umur berapa, karena ketika saya baca Yeremia 1 sampai yang sudah ke-12, di situ tidak disebutkan Yeremia umur berapa, tetapi muda, kalau muda mungkin menurut prediksinya saya pribadi, saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin sekitar 20 atau ke 30, mungkin itu masa muda Bapak Ibu ya. Karena semalam saya ada lihat 40 ke 50 sudah tua, 50 ke 60 sudah lansia seperti itu. Mungkin sekitar umur 20 ke 30 mungkin seperti itu umurnya. Kalau di Alkitab saya belum ada menemukan, saya belum ada melihat umur pastinya berapa, tetapi dikatakan ketika Yeremia dipanggil Allah, dia masih muda. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu, perbedaan ketika sebentar. Nah, Keluaran 4 ayat 10, Bapak Ibu, kita akan lihat di situ. Waktu Musa ya dipanggil Tuhan, dia bilang, sebentar ya Bapak Ibu ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan waktu dia dipanggil. Ini kita buat perbedaan. Kita akan lihat perbandingan, bukan perbedaan-perbandingan. Waktu Musa dipanggil Tuhan, Keluaran 4 ayat 10, dia mengatakan apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sekarang engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan tetap mau pakai Musa karena Tuhan mau pilih dia, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini, ya. Keluaran 4 ayat 11-nya berbunyi, Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah? Manusia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, demikian juga waktu siapa lagi? Nah, ya, waktu Yeremia juga ya, tetapi di ayat 7, Yeremia 1 ayat 7 berbunyi, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi judul kita tadi, perikop kita tadi ya, hakiman atau penghukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Nah, kalau Tuhan sudah mau memilih seseorang pun maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi saya mau katakan dulu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita sudah dipilih Tuhan untuk pekerjaan, untuk memuliakan Tuhan, jangan tolak. Karena apa? Karena Tuhan pilih kita. Dan kalau Tuhan pilih kita, Tuhan tidak akan biarkan. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau di Sodom Gomora Bapak Ibu, ketika Sodom dan Gomora Bapak Ibu masih ingat, Allah di sana hanya minta 10 orang. Ya, itu ada di Kejadian 18 ayat 22 sampai 30, saya tidak akan membacanya. Waktu itu
Ya, Adam bilang ada kalau 50, 40, akhirnya jatuhnya 10 orang. Kalau ada 10 orang saja waktu di Sodom Gomora itu 10 orang saja yang masih hidup benar, masih percaya kepada Allah, masih mau mendengarkan suara Tuhan, masih mau mendengarkan perintah Tuhan, Sodom dan Gomora tidak akan dimusnahkan. Kalau ada 10 orang. Tetapi di Yeremia 5 ayat yang pertama, Tuhan sudah tahu kelakuan bangsa-bangsa Yahudi Israel yang ada di Yerusalem. Tidak ada satu orang pun kelakuannya yang masih mau mengikut perintah Tuhan. Tidak ada satu pun. Tetapi Tuhan tetap menyuruh Yeremia. Dia bilang apa tadi katanya? Lintasi jalan-jalan Yerusalem, lihat baik-baik dan camkanlah, periksa. Disuruh periksa ke tanah lapangnya itu luas Bapak Ibu. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Kalau di Sodom dan Gomora Allah mencari 10 orang tapi tidak ada karena memang semuanya sudah bejat. Dan di Yeremia di kota Yerusalem itu yang penduduknya orang Yahudi Israel, Tuhan cuma suruh Yeremia cari 1 orang. Kalau ada 1 orang saja katanya yang masih melakukan keadilan dan mencari kebenaran, aku akan mengampuni kota itu. Tuhan mau mengampuni. Walaupun katanya hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang sangat kejam. Bukan Tuhan yang gak punya hati. Bukan Tuhan yang gak punya perasaan. Justru dia perasa sekali Bapak Ibu. Ketika kita menangis dia juga menangis. Ketika kita kesakitan dia juga kesakitan. Ketika kita menderita dia juga menderita. Tetapi kenapa bangsa yang begitu dia kasihi, bangsa yang begitu dia cintai, bangsa yang sudah dia selamatkan dari perbudakan Mesir selama 40 tahun, Tuhan pelihara mereka, tetapi mereka sanggup mengkhianati Tuhan untuk kedua kalinya. Karena ketika mereka diselamatkan, bangsa Israel punya perjanjian dengan Allah. Bahwasannya mereka akan hidup setia dan taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan kasih 10 hukum Taurat pada saat itu kepada Musa supaya mereka hidupnya terarah, teratur, tidak suka-suka hati dan mereka sepakat ya. Tetapi pada saat kejadian di Yeremia, Tuhan melihat mereka kembali kepada masa lalu mereka, nenek moyang mereka, menyembah kepada Allah lain, menyembah dewa, menyembah patung. Backgroundnya katanya membuat korban bakaran untuk Tuhan, atas nama Tuhan, tapi hati mereka, pikiran mereka semuanya sudah kepada Allah yang lain, dewa lain. Saudara, terkadang tindakan manusia membuat seolah-olah Tuhan gak bisa melihat isi hati kita. Tuhan gak bisa membaca hati dan pikiran kita. Itu yang ada di sana saat ini Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan kalau ada 1 orang, makanya 1 orang itu berharga Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Jangan katakan enggak harus 10 orang, 2 orang dulu, enggak. Firman Tuhan juga ada mengatakan 2-3 orang berkumpul aku datang, aku hadir. Dan 1 orang di Yerusalem kalau masih ada yang melakukan keadilan kebenaran, Tuhan katakan aku ampuni kota itu. Masalahnya sudah enggak ada lagi Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengutus Nabi Yeremia, kamu kasih tahu sama mereka, itu kalau bahasanya saya. Kasih tahu sama mereka. Ada hukuman bagi mereka, ada murkaku yang akan kuturunkan, kujatuhkan kepada mereka. Kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak berhenti kepada menyembah dewa-dewi yang lain, Baal, menyembah apapun. Kalau mereka enggak berhenti, aku akan jatuhkan itu. Bapak Ibu, hanya 1 orang loh Bapak Ibu Tuhan minta. Bukan 2, 1. Mungkin kalau bukan Gomora 10 terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi ini 1 orang Tuhan bilang, temukan, ada enggak? Bukan Tuhan enggak tahu bahwanya itu enggak ada, tapi dia suruh Yeremia supaya Yeremia menjadi saksi juga, dia melihat. Jangan nanti kita berprasangka kok Tuhan ini kejam ya, penuh kasih, Allah yang pengasih pengampun tapi kok dimusnahkan. Tapi untuk Yerusalem, kemusnahan atau kehancuran itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu itu agak panjang. Yeremia itu ada terdiri 52 pasal, 1364 ayat dan 42.659 kata. Itu yang ada di Yeremia. Itu banyak, panjang Bapak Ibu. Dan segitu lamanya Yeremia ada di sana. Dia terus menyampaikan.
Yeremia ini ketika dia menyampaikan Bapak Ibu, dia juga enggak enak-enak, enggak gampang-gampang, enggak seperti kita di sini. Menyampaikan firman Tuhan sudah selesai, enggak. Tapi dia juga mengalami apa yang akan dialamin orang-orang Israel, bangsa Yahudi yang ada di Yerusalem. Karena dia juga mengalami penderitaan Bapak Ibu, Yeremia itu. Dia ditolak, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dimasukkan ke dalam sumur yang enggak ada air tapi cuma ada lumpurnya, ya. Kemudian kitabnya juga dikoyak, dibakar. Dia juga mengalami, tetapi apa? Yeremia itu tahan banting Bapak Ibu. Walaupun dia diperlakukan seperti itu, dia nggak mau berhenti. Dia terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu, dia mengenal dengan baik Tuhan Allah itu. Dia takut kepada Tuhan itu, karena murka Allah itu nggak bisa dielakkan kalau sudah turun. Makanya dia bilang, kemudian Bapak Ibu lihat, sekalipun mereka berkata, ini perkataan firman Tuhan, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Itu yang dilakukan bangsa-bangsa itu saat itu Bapak Ibu. Mereka bakar korban bakaran demi nama Tuhan, tapi bukan untuk Tuhan. Sesungguhnya mereka menyembah dewa-dewa yang lain, Allah-Allah yang lain. Mereka bersumpah demi nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka bersumpah palsu. Kemudian di ayat yang ketiga, ya Tuhan, tidakkah mata-matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Inilah kerasnya bangsa yang disayangi Tuhan waktu itu Bapak Ibu. Bangsa yang dikasihi, diselamatkan, bangsa yang begitu diagungkan, disayang ya sama Tuhan. Tetapi bangsa ini katanya bangsa yang terlalu, kalau bangsa Israel ini terkenal dengan apa Bapak Ibu? Tegar tengkuk. Bahkan mereka katanya sudah keras batu, lebih keras lagi mereka. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimanalah Tuhan menghadapi bangsa yang seperti ini. Bangsa yang tidak mau mendengar, bangsa yang katanya udah di apa tadi Bapak Ibu? Dipukul gak kesakitan, kemudian diremukkan gak nerima hajaran. Jadi mau seperti apa? Dan Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang cukup panjang sabar. Panjang sabarnya menghadapi manusia-manusia ciptaannya. Akhirnya Bapak Ibu, Yeremia walaupun dia melihat keadaan seperti itu, dia juga sedih. Dan dia juga menyayangkan kalau sampai terjadi sesuatu di bangsanya itu, di kota Yerusalem. Sehingga dia bilang apa? Lalu aku berpikir, dia berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Dia coba kembali ya berbicara kepada Tuhan. Tuhan mungkin itu orang-orang kecil, waktu Tuhan sampaikan mereka, Tuhan hajar, Tuhan remukkan, mereka nggak ngerti, mereka nggak paham akan kebenaran firman Tuhan, akan hukum Allah. Itu orang-orang kecil. Biarlah aku pergi katanya. Aku pergi kepada orang-orang besar. Siapa orang-orang besar? Imam-imam yang ada di sana. Ada nabi juga di sana. Ada pemuka-pemuka agama di sana. Yeremia berpikir mungkin karena orang yang kalau istilah di sekarang mungkin bukan orang-orang yang sekolah teologi ya itu. Bukan hamba-hamba Tuhan itu. Jadi maklumlah kalau mereka tinggal itu. Mereka enggak mengerti. Mereka enggak tahu mana benar mana salah. Mana yang Tuhan suka enggak suka. Sehingga yuk kita cari aja gembalanya. Kita cari pendetanya. Biar berbicara supaya mereka membimbing jemaatnya seperti itu Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Yeremia. Baiklah aku pergi kepada orang besar dan berbicara kepada mereka sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi ada tetapi Bapak Ibu. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Bapak Ibu tahu kuk? Kuk itu adalah kalau kuk itu seperti di lembu. Ya, kalau orang yang sedang menggarap itu mengikatkan satu, menghubungkan yang satu dengan yang satu, kemudian ada talinya Bapak Ibu. Jadi ketika tali ini ditarik, dia bisa dikendalikan, tetapi mereka tetap terhubung. Nah, sedangkan ini Bapak Ibu katanya apa? Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat, memutuskan hubungan dengan Tuhan, tidak mau terikat atau keterikatan apapun dengan Tuhan. Mereka mau bebas, mereka mau melakukan apapun yang mereka mau lakukan, tidak mau lagi seperti apa yang Tuhan anjurkan, Tuhan sarankan, Tuhan aturkan kepada mereka. Mereka nggak mau ikut Bapak Ibu. Keras, lebih keras daripada batu. Bapak Ibu,
Mungkin kalau kita sering dengar firman Tuhan, kita lebih suka kadang mendengar tentang berkat, tentang mujizat, tentang keselamatan, ya kan? Tentang hidup damai sejahtera. Mungkin kalau kita dengar kabar seperti ini kita rasanya juga nggak nyaman, nggak enak. Tetapi Bapak Ibu, kita nggak boleh terlena. Semuanya itu bisa kita terima, apapun, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian apa katanya Bapak Ibu? Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu kesesatannya. Bapak Ibu yang dikatakan di sini Bapak Ibu macan tutul, singa, serigala, macan tutul ini bukan seperti yang kita bayangkan Bapak Ibu, singa dalam bentuk singa, bukan. Bukan juga seperti kalau kita lihat serigala, bukan serigala dalam bentuk wujud serigala, bukan. Kalau kita memang langsung ketemu dengan binatangnya Bapak Ibu kita tahu itu bahaya, kita akan langsung lari dan menyelamatkan diri. Tetapi di sini yang firman Tuhan katakan, inilah akibatnya kalau bangsa ini tidak lagi ada yang mengendalikan. Inilah akibatnya kalau bangsa ini tidak lagi mengikuti gembalanya. Padahal Tuhan sudah bilang, Tuhan mau siapkan gembala untuk mereka. Sesuai dengan pilihan Tuhan. Tuhan pilihkan gembala, tapi sesuai dengan pilihan Tuhan, bukan sesuai pilihan mereka. Tetapi apa yang diambil, apa yang dipilih bangsa Israel, mereka lebih suka memilih sendiri Bapak Ibu. Mereka enggak mau ada yang Tuhan kasih sama mereka. Mereka enggak mau gembala yang Tuhan utus kepada mereka. Yeremia itu dikatakan nabi palsu. Kenapa? Karena yang disampaikan Nabi Yeremia itu Bapak itu bukan hal yang menyenangkan. Yeremia menyampaikan kepada mereka, mereka harus bertobat kembali kepada jalan Allah, tidak lagi menyembah Allah-Allah yang lain, dewa. Dan Yeremia dianggap nabi palsu. Jadi nabi yang benar bagi bangsa itu saat itu apa? Yang menyenangkan hati. Ya, nabi palsu, namanya nabi palsu. Beritanya palsu. Terus janjinya palsu. Tidak ada janji-janji yang benar ketika nabi palsu berbicara. Namanya nabi palsu. Tetapi Yeremia ditentang saat itu karena apa? Karena dia menyampaikan apa yang Tuhan Yesus, ya apa yang Tuhan Allah saat itu katakan kepada dia harus disampaikan supaya bangsa itu bertobat, berhenti, tidak lagi menyembah kepada Allah yang lain. Karena apa? Karena itu menyakiti hati Tuhan. Ya, boleh Bapak Ibu ya, kita nanti akan buka lagi. Ada banyak dewa Bapak Ibu disembah di sana. Oke, saya akan coba buka di Yeremia yang kedua. Nah, ayat yang ke-6. Kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekat-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan mereka. Kemudian Bapak Ibu kita akan lihat lagi Yeremia 2 ayat yang 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Mereka lebih menyembah kepada Allah lain daripada menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan dan membebaskan mereka, Allah yang memelihara dan sanggup memenuhi segala kebutuhan mereka. Itu Bapak Ibu, luar biasa kalau Bapak Ibu baca nanti dari Yeremia 1 Bapak Ibu. Sampai yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai ke-52. Saya belum selesai. Saya masih di pertengahan. Tapi luar biasa. Saya ngeri. Sangat mengerikan. Kelakuan-kelakuan manusia Bapak Ibu saat itu. Kemudian Bapak Ibu kita kembali kepada perikop di sini Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan tadi adalah singa, serigala, macan tutul yang siap memangsa mereka di ayat 6 itu Bapak Ibu, yang siap memukul mereka, menerkam mereka. Itu adalah ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, penguasa-penguasa saat itu yang memang Tuhan izinkan untuk mengalahkan mereka. Tuhan izinkan karena kekerasan hati mereka. Karena mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tidak mau memakai ataupun menerima gembala yang Tuhan pilihkan untuk mereka. Mereka tidak mau Bapak Ibu. Sehingga inilah keadaan bangsa Israel, kaum Israel, bangsa Yahudi yang ada di sana. Mereka seperti kawanan gembala, kawanan domba yang tidak digembalakan. Kawanan domba yang kocar kacir, nggak ada yang menuntun, nggak ada yang menolong, sehingga apapun bahaya yang akan mereka jumpai di sana itu siap untuk membinasakan hidup mereka. Itu keadaan di sana. Kemudian bagaimana kalau begitu? Katanya firman Tuhan, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah setelah aku mengenyangkan mereka. Mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Sudah luar biasa Bapak Ibu. Menyembah kepada dewa-dewa, menyembah Allah lain, berzina, pergi ke rumah persundalan, dan itu semua terlihat di hadapan Allah Bapak Ibu. Semua ada di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah sangat sakit hatinya, teriris-iris hatinya melihat bangsa yang Dia kasih beralih seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan berfirman ada di Yeremia, apakah mereka sudah menganggap aku ini seperti padang gurun, katanya. Padang gurun, Bapak Ibu tahu padang gurun? Di sana padang gurun itu gak ada kehidupan, gak ada air, gak ada pengharapan di sana. Apa umatku sudah memandang aku sudah seperti padang gurun, sampai mereka itu gak mau lagi datang kepadaku dan mereka pergi kepada Allah-Allah yang lain. Mereka tidak lagi teringat kepada janji mereka, kesepakatan kami waktu dulu. Mereka tidak ingat lagi. Makanya di sini, masakah aku tidak menghukum mereka? Karena semuanya ini demikian firman Tuhan. Masakah aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Tuhan murka, dan Dia menyampaikan kepada Yeremia, sampaikan murkaku ini kepada bangsa yang ada di sana. Murkaku ini akan jatuh di sana, akan kuturunkan di sana. Tetapi bukan Tuhan mau memusnahkan mereka, tidak Bapak Ibu. Makanya tadi di awal kalau ada satu orang pun Dia akan membatalkan, tapi tidak ada satu orang pun. Makanya Tuhan katakan, aku mau hukum mereka, aku mau hajar mereka supaya mereka bertobat. Mereka kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah yang benar, bukan kepada Allah-Allah yang tidak dapat memberikan pengharapan kehidupan. Tetapi pada kenyataannya mereka tetap mengeraskan hati. Dan kalau nanti dibaca selanjutnya Bapak Ibu, ini akan panjang ceritanya. Kalau dilanjutkan lagi, banyak hal terjadi di sana Bapak Ibu. Tetapi pada siang hari ini kita juga diingatkan Bapak Ibu. Yeremia bukan hanya menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, tapi Yeremia ini juga, kitab Yeremia juga mau menyampaikan kepada kita. Oke, kita mungkin berdalih, saya enggak menyembah berhala Bu, saya menyembah Tuhan Yesus. Kalau saat ini mungkin berhala bagi kita di hadapan Tuhan itu bukan dalam bentuk patung Bapak Ibu. Pekerjaan, harta, uang, jabatan, teman hidup, itu bisa menjadi berhala. Kemudian ini Bapak Ibu, ini handphone berhala yang paling membahayakan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya pun ditegur melalui ini, firman Tuhan ini. Berhala saat ini bukan cerita tentang patung. Berhala saat ini ketika ada sesuatu yang engkau lebih tinggikan dia daripada Tuhan, yang engkau lebih muliakan dia daripada Tuhan, yang engkau lebih takutkan dia daripada Tuhan, maka itu berhala di hadapan Tuhan. Apa itu? Kita yang tahu Bapak Ibu.
Jadi nggak boleh pegang handphone, Bu, boleh. Tapi kalau bisa dan harus bisa, handphone ini juga bisa dipakai memuliakan Tuhan. Amin. Bukan ini menjadi penghalang kita untuk datang sama Tuhan. Jangan gara-gara handphone ini kita nggak bisa lagi dengar firman Tuhan. Kita nggak mau lagi baca firman Tuhan. Boleh. Jadi pekerjaan saya nggak boleh kerja lagi, Bu. Boleh. Tetapi jangan pekerjaanmu ini di atas segalanya sehingga waktumu untuk Tuhan tidak ada lagi. Engkau tidak bisa lagi beribadah. Bahkan pada hari Minggu pun engkau tidak bisa beribadah. Sebenarnya bukannya Tuhan gak izinkan. Tapi Tuhan mau kita juga belajar menghormati Dia. Karena apa? Tuhan sebenarnya mau apapun yang kita miliki saat ini, baik hartamu, uangmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, jabatanmu. Kalau Tuhan berikan itu seharusnya itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan termasuk teman hidup, maaf bagi adik-adik kami yang sedang berpacaran atau akan mencari teman hidup. Jangan gara-gara orang yang kamu sayangi, kamu cintai, yang mungkin saat ini wajahnya seperti wajah Hema Malini lah kalau saya bilang ke orang India. Mungkin kayak seperti siapalah kalau artis-artis sekarang ini. Kalau Pak Seli Tonga Mendiang dia suka pakai artis India. Saya yang ikut-ikut sedikit lah dengan Pak India, Pak Hema Malini. Baru dia bilang si Melekete itu perkataan Pak Seli itu Mendiang ya. Secantik apapun dia, kalau dia membuat engkau menjadi beralih kepercayaan, beralih iman, maka dia berhala di hadapanmu. Hati-hati. Jangan sampai apa yang ada dalam hidup kita ini Bapak Ibu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Maka itu akan dianggap Tuhan berhala di hadapannya. Jadi nggak boleh ada satupun alasan dalam hidup kita nggak bisa melayani Tuhan. Nggak ada satupun alasan dalam hidup kita nggak bisa memuji menyembah Tuhan. Nggak ada bisa. Kalaupun saat ini maaf, mungkin kalau ada yang sakit, mungkin ya. Tapi saya percaya kini kita semua sehat, amin. Kalaupun ada yang sakit, ketika engkau sakit, engkau tidak bisa berdiri, engkau tidak bisa duduk, engkau tidak bisa berjalan. Dalam berbaring pun engkau bisa menyembah Tuhan. Di dalam berbaring pun engkau bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan pakai alasan apapun engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Murka Tuhan itu jatuh dan turun kepada bangsa itu karena bangsa yang keras hati, keras kepala, lebih keras daripada batu. Dan hari ini Tuhan mau juga mengalami perubahan dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang mungkin kita anggap selama ini kita biasanya, nggak ada masalah, ini nggak apa-apa. Rupanya Tuhan larang, Tuhan nggak suka, jangan. Jangan habiskan waktumu hanya untuk kepentingan pribadi dengan temanmu. Kalau hanya kau habiskan dengan temanmu, maka temanmu juga menjadi berhala dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia menghalangimu untuk kau datang kepada Tuhan. Hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan dia katakan tadi judul perikopnya, hukuman Allah tidak dapat dielakkan. Jangan sampai hukuman itu datang baru kita bertobat. Jangan Bapak Ibu. Dari sekarang kita bertobat. Bertobat itu kita mengambil keputusan, kita mau berubah, kita mau seperti yang Tuhan inginkan. Sulit, mudah, tidak mudah, tapi kita berdoa. Tuhan pimpin aku, arahkan aku, Roh Kudus tolong aku supaya aku diingatkan kalau aku salah aku ditegur. Makanya dikatakan bertobatlah, jangan keraskan hati, jangan tegar tengkuk, mari belajar minta Tuhan lembutkan hati. Tuhan lembutkan hatiku supaya aku bisa menerima setiap perkataan-perkataan yang datang daripada Tuhan, berhikmat Bapak Ibu. Karena ada banyak seperti mengaku firman Tuhan dari Alkitab, tapi semua kembalikan kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita tersesat Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, satu orang berharga di hadapan Tuhan. Satu orang yang masih melakukan keadilan kebenaran, maka Tuhan akan mengampuni, mengasihi. Bahkan bukan hanya orang itu, satu kota Bapak Ibu. Satu kota Yerusalem itu bisa sebenarnya digagalkan, dibatalkan hukuman Allah, murka Allah di sana. Kalau ada satu orang, masalahnya satu orang pun tidak dijumpai. Sodom dan Gomora, saya ulang kembali lagi Bapak Ibu mengingatkan kembali. Sodom dan Gomora yang begitu banyaknya orang-orang di sana, 10 orang. Allah mencari 10 orang tapi gak ada, 10 orang gak ada. Maka kita tahu sendiri cerita Sodom dan Gomora. Walaupun saya dan Bapak Ibu saat itu gak ada di sana. Tapi kita bisa mendengar, kita tahu ceritanya dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu baca firman Tuhan, gali terus firman Tuhan.
Minta Tuhan kasih pengertian, hikmat supaya kita bisa mengerti. Saya Bapak Ibu ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 10, ayat 1 sampai 7. Saya enggak tahu udah berapa kali saya baca, tapi saya kadang-kadang enggak paham, enggak mengerti, saya doa. Tuhan tolong. Sampai Bapak Ibu saya masuk ke dalam mimpi, saya mimpi dalam peperangan, Bapak Ibu bayangkan. Saya mau nyampaikan firman ini, saya mimpi dalam peperangan. Jadi saya memang pun bergumul, kok mengerikan seperti ini. Tapi saya enggak ketemu Yeremia, saya enggak tahu Yeremia itu yang mana, saya enggak ketemu Yeremia. Tapi saya masuk terjun ke dalam peperangan mimpi saya. Karena hampir berapa ini saya enggak kenal Yeremia, saya enggak tahu Pak Gembala tahu Yeremia apa enggak, tapi saya enggak jumpa Pak dengan dia waktu saya bermimpi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kembali lembutkan hati, kita kembali ke arah yang benar, tertuju kepada Allah, berikan waktu kepada Tuhan, pakai yang ada dalam hidupmu, hartamu, anak-anakmu. Jangan juga kita punya anak kita alaskan tidak bisa ibadah gara-gara anak. Bawa anaknya ke gereja, jangan ditinggal juga di rumah. Bawa anaknya, karena anak itu berkat daripada Tuhan. Kadang melalui anak-anak juga Tuhan mau pakai anak-anak menjadi yang luar biasa. Jangan gara-gara istri nggak bisa jadi nggak ke gereja, suami nggak ke gereja jadi nggak ke gereja. Jangan, harus tetap sepakat satu tujuan, kita berjanji sepakat bersama, aku akan tetap setia mengikut Tuhan. Apapun kondisi dan keadaanku, aku tetap menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sudah mati, bangkit, dan dia sudah menyelamatkan kita. Saat ini Bapak Ibu, pakai hidupmu, waktumu, hartamu, uangmu, biarlah semua boleh dipakai menjadi memuliakan Tuhan. Jangan menjadi berhala di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika engkau setia dalam perkara kecil, maka perkara yang besar akan Tuhan percayakan kepada kita. Amin Bapak Ibu, demikian.